Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Bertemu lagi dengan saya, Dewi Zulaikah, Guru Sejarah Indonesia, kelas 10. Hari ini kita akan mempelajari mengenal manusia purba. Kalian tahu nggak sih, manusia purba itu siapa ya? Ada yang tahu? Seperti apa ya bentuknya? Jenis-jenisnya? Bingung? Mari kita belajar bersama. Mari kita kupas manusia purba. Manusia purba diperkirakan hidup di kala era Pleistosen yang dibagi menjadi 3 era, yakni Pleistosen awal atau lapisan bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir lapisan atas. Manusia purba tertua di dunia muncul pertama kali di Afrika dari jenis Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu dan mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Seterusnya, mengalami perkembangan lagi menjadi Homo sapiens sekitar 300-200 ribu tahun yang lalu. Lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia yang menjadi tempat hunian manusia purba antara lain: yang pertama, Sangiran; yang kedua, daerah Trinil, Wajak, dan Flores. Lokasi penemuan manusia purba di daerah Sangiran, tepatnya di perbatasan Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, terdapat lahan dikenal dengan nama Situs Sangiran di dalam buku Hariwidianto dan Troman Simanjuntak. Sangiran merupakan sebuah kompleks situs manusia purba dari kala Pleistosen yang paling lengkap dan paling penting di Indonesia dan bahkan di Asia. Lokasi tersebut merupakan pusat perkembangan manusia dunia yang memberikan petunjuk tentang keberadaan manusia sejak 150 ribu tahun yang lalu. Sangiran pertama kali ditemukan oleh Schmeling tahun 1864. Situs Sangiran menjadi sangat terkenal dengan penemuan-penemuan fosil Homo erectus secara sporadis dan berkesinambungan. Homo erectus adalah takson paling penting dalam sejarah manusia sebelum masuk pada tahapan manusia Homo sapiens, yaitu manusia modern. Situs Sangiran telah diakui sebagai salah satu pusat evolusi manusia di dunia. Situs itu ditetapkan secara resmi sebagai warisan dunia pada 1996 yang tercantum dalam nomor 593 Daftar Warisan Dunia di UNESCO. Situs Sangiran tidak hanya memberikan gambaran tentang evolusi fisik manusia saja, akan tetapi juga memberikan gambaran nyata tentang evolusi budaya, binatang, dan juga lingkungan. Perhatikan baik-baik gambar fosil manusia purba di samping. Fosil itu juga disebut sebagai Sangiran 17, sesuai dengan nomor seri penemuannya. Fosil itu merupakan fosil Homo erectus yang terbaik di Sangiran. Ia ditemukan di endapan pasir fluvio-vulkanik di Pucang, bagian wilayah Sangiran. Fosil itu merupakan dua di antara Homo erectus di dunia yang masih lengkap dengan mukanya. Satu ditemukan di Sangiran dan satunya lagi ditemukan di Afrika. Lokasi penemuan manusia purba di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Tepatnya, Trinil adalah sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, masuk wilayah administrasi Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tinggalan purbakala telah lebih dulu ditemukan di daerah Trinil ini, jauh sebelum Van Koningswald menemukan situs Sangiran pada tahun 1934. Inilah sosok penemu
sisa-sisa manusia purba yang sangat berharga bagi dunia pengetahuan. Penelitian yang dilakukan oleh para ahli akan menghasilkan jenis dan ciri manusia purba di Indonesia. Berikut adalah jenis dan ciri manusia purba di Indonesia. Manusia purba dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama jenis Meganthropus, yang kedua jenis Picanthropus, yang ketiga jenis Homo. Jenis Meganthropus. Jenis manusia purba ini terutama berdasarkan penelitian von Koenigswarth di Sangiran tahun 1936 dan tahun 1941 yang menemukan fosil rahang manusia yang berukuran besar. Dari hasil rekonstruksi ini, kemudian para ahli menamakan jenis manusia ini dengan sebutan Meganthropus paleojavanicus, artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri rahang yang kuat dan badannya tegap. Diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuh-tumbuhan. Masa hidupnya diperkirakan pada zaman Pleistosen awal. Yang kedua, jenis Picanthropus. Jenis manusia ini didasarkan pada penelitian Eugene Debus tahun 1890 di dekat daerah Trinil. Setelah direkonstruksi, terbentuk kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Picanthropus erectus, artinya manusia kera yang berjalan tegak. 3. Jenis Homo. Fosil jenis Homo ini pertama diteliti oleh von Reischen di Wajak. Penelitian dilanjutkan oleh Eugene Debus bersama kawan-kawan dan menyimpulkan sebagai jenis Homo. Ciri-ciri jenis manusia Homo ini muka lebar, hidung dan mulutnya menonjol, dahi juga masih menonjol sekalipun tidak semenonjol jenis Picanthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Hidup dan perkembangannya jenis manusia ini sekitar 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Tempat-tempat penyebaran tidak hanya di Kepulauan Indonesia, tetapi juga di Filipina dan Cina Selatan. Homo sapiens artinya manusia sempurna, baik dari segi fisik, volume otak, maupun postur. Badannya yang secara umum tidak jauh berbeda dengan manusia modern. Kadang-kadang, Homo sapiens juga diartikan dengan manusia bijak karena telah lebih maju dan berpikir dan menyiasati tentang alam. Berdasarkan bukti-bukti penemuan, sejauh ini manusia modern awal di Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara paling tidak telah hadir sejak 45.000 tahun yang lalu. Dalam perkembangannya, kehidupan manusia modern dapat dikelompokkan dalam 3 tahap. Yang pertama, kehidupan manusia modern awal yang kehadirannya hingga akhir zaman es, sekitar tahun 12.000 yang lalu. Kemudian dilanjutkan oleh kehidupan manusia modern yang lebih belakangan dan berdasarkan karakter fisiknya dikenal sebagai ras Austromelanozoid atau mulai di sekitar tahun 4.000 yang lalu muncul penghuni baru di Kepulauan Indonesia yang dikenal sebagai penutur bahasa Austronesia berdasarkan karakter fisiknya. Makhluk manusia ini tergolong dalam ras Mongolit. Ras inilah yang kemudian berkembang hingga menjadi bangsa Indonesia sekarang. Manusia Homo sapiens dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu manusia wajak dan manusia liang bua. Manusia wajak. Pada tahun 1889, manusia wajak ditemukan oleh Van Richten di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kars, di barat Laut Campur Darat, tepatnya di daerah Tulungagung, Jawa Timur.
Manusia wajak atau Homo wajakensis merupakan satu-satunya temuan di Indonesia yang untuk sementara dapat disejajarkan perkembangannya dengan manusia modern awal dari akhir kala Pleistocene. Sartono, Kartodirjo, dan kawan-kawan menguraikan tentang temuan itu berupa tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruas leher. Temuan wajak itu adalah Homo sapiens. Manusia liang buah. Penemuan manusia Homo floresiensis tahun 2004 menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Sisa-sisa manusia ditemukan di sebuah gua liang buah oleh tim peneliti gabungan Indonesia dan Australia. Sebuah gua permukiman prasejarah di Flores. Liang buah bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang dingin. Manusia liang buah ditemukan oleh Peter Brown dan Mike Marwood pada bulan September 2003 tahun lalu. Temuan itu dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama Homo floresiensis, sesuai dengan tempat ditemukannya fosil manusia liang buah. Pada tahun 1950-an, sebenarnya manusia liang buah telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan praaksara. Pada tahun 1970, Sujono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian beberapa kerangka manusia yang ditemukan di lapisan atas. Temuan itu sebanding dengan temuan-temuan rangka manusia sebelumnya. Hasil temuan itu menunjukkan bahwa manusia liang buah secara kronologis menunjukkan hunian dari fase zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan fase zaman Paleolitik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.